Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berbicara tentang sehat secara sosial sebagai bagian dari kesehatan holistik, ya, sebagaimana yang telah kita bahas pada video-video sebelumnya, bahwa sehat secara holistik itu mengandung pengertian sehat jasmani, sehat rohani, sehat mental emosional, dan sehat secara sosial. Ya, aspek keempat dari sehat holistik kali ini yang akan kita bahas adalah sehat secara sosial. Secara umum, sehat secara sosial dipahami sebagai kemampuan kita untuk beradaptasi dengan lingkungan sosial kita. Anak-anak maupun dewasa, ya, mampu untuk berkomunikasi, bergaul dengan baik dengan teman sebaya kalau pada anak-anak, ya, lalu dengan masyarakat secara umum, ya, masyarakat dengan tetangga dan juga keluarganya tentu yang paling dekat. Itu menunjukkan sehat secara sosial, kemampuan untuk bergaul, beradaptasi dengan lingkungan sosial kita. Jadi sehat secara sosial artinya kita bisa membawa diri kita dengan sebaik-baiknya dengan atau di dalam lingkungan sosial kita masing-masing, dan bahkan dalam situasi lingkungan sosial dimanapun juga. Artinya kita bisa beradaptasi ketika berada di lingkungan yang baru misalnya. Ini artinya kita sehat secara sosial. Dan indikatornya kemudian adalah bahwa kita dapat diterima juga oleh orang lain dengan baik. Itulah sehat secara sosial. Bagaimana pandangan agama tentang sehat secara sosial? Nah, ini menarik sekali, ya. Ternyata agama ini memberikan suatu pandangan yang luar biasa, bahwa sehat secara sosial dihubungkan langsung dengan iman kepada Allah dan hari akhir, ya. Misalnya ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Nah, ini kan luar biasa. Artinya siapa di antara kita yang masih belum bisa berhubungan dengan baik, menjalin hubungan sosial dengan baik kita dengan tetangga kita, berarti kita belum sehat secara sosial, belum sempurna iman kita pada Allah dan hari akhir. Jadi luar biasa, Rasul memberikan statement yang sangat tegas, ya, bahwa kesehatan sosial merupakan bagian dari kesehatan iman kita, gitu. Cermin dari sehat rohani kita sebenarnya. Artinya kalau kita tidak sehat secara rohani, mungkin akan berdampak pada kesehatan sosial kita. Demikian pula kalau kita tidak sehat secara mental emosional, kita mudah marah, mudah tersinggung, seperti yang kita bahas pada aspek kesehatan mental emosional itu, maka kesehatan mental emosional yang kurang baik itu juga akan berpengaruh terhadap kesehatan sosial kita juga. Ya, ini menunjukkan memang konsep sehat itu memang sesuatu yang holistik, yang saling berhubungan satu dengan yang lain, sehingga walaupun tidak otomatis itu diharapkan orang yang sehat secara rohani akan sehat secara mental emosional dan sehat secara sosial. Namun faktanya
Ada orang yang dianggap sehat secara rohani, kelihatan soleh ya, tapi masih julid dengan tetangganya, masih belum bisa bersikap baik dengan tetangganya dan tidak dapat diterima dengan baik oleh tetangganya. Berarti komponen atau unsur sehat sosialnya belum bagus kan. Nah, inilah tantangan kita bersama ya, sehingga Rasul memberikan beberapa tips pada kita agar kita bisa sehat secara sosial. Misalnya Rasul mengatakan misalnya Rasul mengatakan tahabu, hendaklah engkau saling memberi hadiah, maka engkau akan saling mencintai. Rasul bahkan juga mengatakan ekspresikan, ya, menganjurkan agar kita mengekspresikan cinta kita, kasih kita kepada saudara kita. Luar biasa lagi, bahkan Rasul mengatakan siapa yang tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri, maka dia belum beriman dengan baik. Jadi agama ini memang mengajarkan cinta dan kasih sayang, agama kasih, agama cinta. Maka Rasul juga mempunyai suatu statement yang luar biasa. Ya, siapa yang tidak mencintai tidak akan dicintai. Man lam yarham lam yurham. Siapa yang tidak mencintai tidak akan dicintai. Demikian pula Rasul menyatakan bahwa siapa yang tidak mencintai yang di langit, siapa yang tidak menyayangi yang di langit, maka dia tidak akan dicintai yang Rasul juga punya suatu statement yang menarik. Siapa yang tidak mencintai makhluk yang ada di bumi, ya, siapa yang tidak mencintai yang di bumi, maka dia akan dicintai makhluk yang di langit. Nah, ini kan luar biasa. Jadi agama cinta kasih kita mendapatkan satu perintah. Demikian pula contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang cinta kasih ini. Rasul juga mengajarkan agar kita sebarkan salam dan memberi makanan pada orang yang membutuhkan. Ini kan ajaran sosial yang luar biasa. Maka tugas kita adalah menyehatkan diri kita dan keluarga kita secara sosial, mempraktekkan apa yang sudah diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Nah, inilah para pemirsa channel Dr. Bambang UMY, ajaran dan contoh tentang sehat secara sosial di dalam agama kita. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang sehat secara sosial, saling menghargai di antara kita, saling mengapresiasi, saling mendoakan, ikut bergembira ketika teman kita mendapatkan kebahagiaan, dan ikut berempati ketika saudara kita mendapatkan musibah atau sesuatu yang tidak menyenangkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.